Ibu awalnya tahu RDAY dari mana, Bu Vivi? Dari YouTube. YouTube. Iya. Itu kapan, Bu? Masih ingat nggak awal pertama kali Ibu tahu RDAY? 2 bulan yang lalu. Sekarang bulan 10 nih, Oktober. 2 bulan yang lalu berarti Kira-kira bulan 8. Kira-kira Agustus. sih, iya. Kira-kira Kurang lebih iya. antara Agustus lah ya. Iya. Ibu tuh lagi buka-buka YouTube, muncul lah Pak Haji. Iya. Nah, hal apa yang membuat Ibu nyimak terus praktekin? Itu waktu itu mah belum tertarik ya. Waktu itu ngelihat baru sekilas kan. Sekilas. Terus kok gini gitu. Kok gini? Hampir rata-rata memang awalnya terkejut dan terkaget-kaget. Ini apa-apaan gitu. Ini apa-apaan? Iya. Awalnya nggak yakin ya Bu ya, Iya, terus meragukan ya. Habis itu saya abaikan. Diabaikan, aduh Pak Haji diabaikan Pak Haji. Terus hal apa yang membuat tiba-tiba muncul lagi sehingga Ibu nyimak? Itu kira-kira sekitar ya sebulan kemudian ya kayaknya ya. Wah, Mungkin berarti bulan 9? ya sekitar sebulan lebih lah, sebulan lebih itu Muncul lagi? Ya muncul lagi. Itu tentang itu yang kena sihir itu. Santet. Iya. Iya. Kan karena itu masalah saya. Nonton tuh Ibu? Iya, nonton. Wah, barulah ada ketertarikan. Iya, baru baru dipelajari terus lihat-lihat, Simak. terus buka yang lain-lain juga. Nonton yang lain juga videonya. Oke. Nah, singkat cerita Ibu mulailah mempraktekkan. Belum sih. Oh, belum. Belum, Terus? baru mempelajari aja. Nah, praktekinnya itu kapan? Jadi waktu itu pas kena serangan sihir itu kan. Terus udah mentok kan, coba aja lah. Praktekin? Iya, coba dulu yang mandi. Jam 00? Iya, terus. Oke. Pakai pandan nggak Bu? Iya. Pakai pandan 9 lembar? Kalau hari pertama sih enggak, karena belum beli kan. Oke. Iya. Terus baru hari kedua itu terus nyoba pakai pandan. Ya, perubahannya sih lebih kayak tenang gitu ya. Terus jadi nggak terlalu beda lah sama sebelum-sebelumnya. Iya, jadi lebih tenang gitu. Iya. Habis itu ya cuman itu nanti sambil dipelajari yang lain-lain gitu. Tapi belum dipraktekkan semua. Oke. Karena pada saat itu kan saya sakit gitu kan. Apa Bu yang dirasain Bu sakitnya? Jadi sakitnya kan karena serangan sihir gitu kan. Jadi kan kalau mau melakukan apapun itu susah gitu ya. Oh. Jadi kayak ada yang ngikat gitu kan. Jadi dibuat males, dibuat betul. pokoknya benar-benar kayak nggak bergairah lah hidup, nggak semangat Pokoknya- gitu kan. Pokoknya nggak bisa mau ngapa-ngapain tuh kayak berat gitu. Berat. Tapi di badan Bu ada yang dirasain nggak kayak entah kepala pusing atau jantung berdegup kencang atau atau badan ada kaki atau susah jalan apa gimana? Ada yang dirasain? Kalau yang itu sih biasanya kepala sakit. Kepala gitu. sakit. Terus di badan itu. Nah terus untuk yang lain-lain prakteknya tuh belum bisa karena waktu itu saya dibikin menstruasi itu hampir 2 bulan tuh nggak dapet. bukan nggak dapet, nggak kelar. Wow, 2 bulan nggak kelar. Ibu usia berapa emangnya? 1,5 bulan sih jadinya. Kurang lebih. Jadi Oke. nggak bisa ini kan, yang lain misal mau praktek yang lain tuh nggak bisa. Karena masih kondisi kayak gitu mau. Itu penyebabnya ya, kendalanya ya. Oh, oke. Nah, terus Ibu nyimak terus. Apakah Ibu sudah mulai sedekah walaupun Ibu masih di Jogja posisinya saat itu? Sudah. Sedekah subuh? Iya. Jumat Barokah juga?
Kalau jebat barokah enggak. Belum. Ya, Oke. cuma sedekah subuh aja sih. Nah. Kalau sedekah subuh kan memang sudah rutin sebelum di Oh, sebelum tahun ke ini juga RDAY sudah memang biasa. sudah hobi sedekah subuh. Oke. Nah, Bu, kan Ibu nyimak praktekin nih, mandi jam 00. Selain itu apa lagi yang Ibu praktekin? Alhamdulillah. Enggak. Apalagi Bu selain itu? Karena pokoknya kan karena kondisi kena sihir itu sakit bener itu kan, jadinya sakit bener nggak bisa nggak bisa fokus gitu kan. Terus waktu itu saya cuman doa aja kan, kalau memang ini jalannya saya untuk sembuh, semoga dimudahkan gitu. Kalau memang bukan jalan yang diridhoi, semoga dijauhkan gitu. Oke. Terus waktu itu tiba-tiba saya dapat serangan yang benar-benar berat gitu kan. Lebih dari yang sebelum-sebelumnya? Iya, terus akhirnya saya niatkan untuk kesini untuk privat gitu. Oke. Jadi ya setelah itu kan dimudahkan ya, baik biaya maupun Rezekinya ada ya, aja. badannya juga agak lebih enak, terus bisa dipakai jalan ke sini gitu. 2 minggu yang lalu tuh. Iya. Nah, Ibu privat lah sama Pak Haji. Iya. Ikut privat sedekah berapa, Bu? Yang 10 apa yang 2 juta? 10. Yang 10 juta. Hal apa yang membuat Ibu maksain nekat jauh-jauh? Kan Ibu belum pernah nih ke RDAY. Iya. Sendiri? Iya. Wow. Luar biasa. Nah, akhirnya Ibu privat nih ngobrol sama Pak Haji. Iya. Kedetek lah, ya kan? Iya. Ibu cerita, ngobrol, saya mengalami ini Pak Haji, bla 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 bla. Iya. Dan Pak Haji suruh ngapain? Disuruh apa sama Pak Haji? Disuruh diriung sama anak yatim. Diijapin. Selama 9 kali gitu. Jadinya disuruh tinggal di sini selama 9 setiap hari diriung sama anak yatim, Iya. diijapin. Dan yang terjadi adalah, Bu, setelah 9 hari sebelumnya Ibu ikut privat, gimana kondisi? Sedikit demi sedikit itu lepas gitu kan, bisa lepas sihir, maksudnya sakit-sakit yang karena sihir itu sedikit demi sedikit lepas. Wow, luar biasa, subhanallah. Ini Bu, Ibu kan nekat ya ikut privat, yang mana sedekah 10 juta itu sifatnya kan untuk anak yatim, bukan bayar Pak Haji ya. Gitu. Nah, sebelumnya Ibu udah pernah berobat kemana aja? Ya ruqyah terus. Kemana-mana? Iya, udah beberapa. Baik medis, non medis? Iya. Itu udah berapa lama, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Ibu ngalamin atau ngerasainnya, ngehnya gitu? Lebih dari 10 tahun. Wow. Dan tahu siapa pelakunya? Tahu. Wow, luar biasa. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya kan? Ini kalau udah urusan sihir menyihir, santet menyantet, pasti ada sesuatu yang dikejar, ada sesuatu yang diraih ya kan? Iya. Tapi Bu, se-ekstrim-ekstrimnya yang Ibu rasain nih dalam waktu 10 tahun, apa Bu? Perubahannya maksudnya? Enggak, maksudnya kondisi yang sangat ngedown di diri Ibu atau di kehidupan Ibu apa tuh? Dari segi ekonomi jadinya usahanya dibikin hancur. Usaha yang tadinya alhamdulillah Iya. drop. Langsung ke titik 0. Minus malah. Bukan lagi 0 tapi minus. Iya. Berarti punya utang. Enggak sih. Oh, nggak nyampe, alhamdulillah sampai. ya kan. Keluarga Ya itu dipisahkan sama keluarga, jadinya jadi dibuat dikucilkan di masyarakat, dibikin sama keluarga tuh dikucilkan, jadinya kayak bentrok sama satu sama lain gitu. Wow, luar biasa. Tapi kan kalau Pak Haji itu selalu mengatakan bagi saya ini bukan anugerah, bagi saya ini bukan masalah, tapi ini adalah sebuah anugerah. Hikmahnya kan jadi lebih dekat sama Allah, jadi rajin sedekah. Nah, Ibu bersyukur nggak tuh, Bu, sama si pelaku? Udah 10 tahun nih, dosa Ibu disedot tuh, ya kan? Kalau orang zolim sama kita kan, dosa kita disedot, pahala dia bagi ke kita kan? Dan doa kita tuh terkabul. Makbul, ya kan? Orang didolimi. Mustajab, ya kan? Bersyukur nggak tuh, Bu? Iya, bersyukur. Wow, jadi berterima kasih, Bu ya. Dia udah bagi pahalanya dia ke kita, tukeran ya kan? Wah, luar biasa. Tapi sekarang Ibu udah kondisi badan, fisik membaik.
Iya, membaik. Udah enak. Nah, Iya. mohon maaf nih Bu, tentang yang 1,5 bulan nggak berhenti-berhenti, apakah masih sampai sekarang? Apa udah Enggak, mulai jadi stop? Jadi udah stopnya tuh waktu itu sebelum berangkat sih. Heeh? Mm-mm. Beberapa hari sebelum berangkat stop Iya, tuh. udah stop. Wah. Segitu Ibu belum nyampe ke RDAY ya? Belum. Baru niat pengen ikut privat, Iya. sedekah 10 juta, tiba-tiba badan Ibu enakan, stop. Stop itu waktu itu sedekah yang untuk apa? Yatim umroh. Oh iya, oh Ibu transfer. Iya, aku masih di rumah. Tulis hajatnya. Apa namanya nggak nulis. Enggak ditulis. Enggak. Tapi Ibu yakin. Iya. Wah, ini nih waras nih ya kan. Subhanallah, tabarakallah. Ini Bu, emang yang bekerja itu adalah sedekahnya, ya. Kalau tentang ibadahnya itu kan hubungan kita sama Allah kan. Iya. Nah, tapi tentang penyakit, tentang apapun lah hajat dan keinginannya, kenapa bisa terkabul? Ya sedekahnya itu yang bekerja otomatis gitu. Makanya Ibu luar biasa ya, bela-belain ekstrim, ikut privat, ngobrol langsung sama Pak Haji. Itu kebongkar semua Bu ya, Pak Haji cerita panjang kali lebar kali tinggi. Kayaknya lama tuh privat itu. Apa sampai ada adegan-adegan tertentu Bu? Enggak sih. Oh nggak ada? Nggak ada 10 menit. Serius? Wah, mantap ya kan. Soalnya kan tempo hari itu yang Ibu nonton di YouTube tuh, itu kan Iya, itu. ada adegan-adegan wadidaw ya kan, mengerikan. Saya aja ngeliatnya, waduh, serem-serem juga nih. Ya, Ya, kemarin kan? cuman di ini aja terus langsung disuruh di Riung, udah di sini 9 hari, bisa nggak gitu langsung gitu aja. Ya iyalah demi kesehatan Bu, bisa nggak bisa Tadi harus juga pikir, bisa. aduh, saya tuh ninggal kendaraan di stasiun Jogja kan, Ibu ninggalin apa emangnya? tinggal kendaraan di stasiun. Mobil, motor? Motor? Iya. Nggak apa-apa, aman Bu. Iya aman. Emang kan tadi kemarin kan, aduh gimana terus, udah nggak apa-apa. Itu nanti tinggal dikalikan aja kata Pak Haji gitu. Nggak usah pusing Bu, yang penting sehat dulu badan. Iya, ya ya kan? udahlah nggak apa-apa. Nah Bu, Ibu bersyukur nggak Bu ketemu RDAY Bu? Iya bersyukur karena jadi jalan kesembuhan. Yang kedua juga jadi apa? Saya baru kali ini berinteraksi langsung sama anak-anak yatim tuh baru sekarang. Sebelum-sebelumnya? Ya nggak langsung sih, cuman sekedar misal Ala kadarnya? Iya. Oh, banyak Bu anak yatim Bu ya? Kecuali kalau misal ada tetangga juga ya biasa-biasa aja sih, nggak sampai yang apa usap. Anak yatimnya banyak ini. Bu ya? Iya banyak. Lucu-lucu nggak Bu? Ya ada yang lucu, ada yang Menggemaskan, ada yang aduhai, ada yang wadidaw, rupa-rupa warnanya ya. Nih ngomong-ngomong Ibu, ini nggak selama 9 hari tuh di hari Sabtu atau Minggu tuh ikut kegiatan di sini nggak? Yang naik odong-odong, jalan-jalan ke kebun, terus pergi ke kolam renang, ikut nggak? Iya pernah ikut. Ikut? Pernah ikut. Oh iya luar biasa ya. Bu, Ibu kan udah ibaratnya ikhlas semata-mata datang ke RDAY hanya mengharap ridho Allah. Bonusnya Allah berikan kemudahan, ada rezekinya Ibu bisa privat, sedekah yang 10 juta ekstrim, ya kan? Sampai Ibu 9 hari di sini. Besok insya Allah mau pulang Bu ya? Iya. Naik apa Bu? Kereta. Naik kereta, oke. Nah, harusnya kan ini pengobatannya kan bertahap Bu ya? Harus sampai sembuh total kan? Nah, Ibu yakin nggak pasti sembuh total seperti sedia kala dan juga usahanya balik lagi normal? Yakin. Harus yakin Bu. Pokoknya kalau udah nyampe RDAY jawabannya nggak boleh yakin, Iya. pasti. Ya Kemarin ini yang barengan dengan saya kan ada yang dari Bondowoso itu, kan? dari terus Wonosobo. Yang Wonosobo itu kan mau dibikin mati kan itu. Mau dibikin mati perlahan itu, malah itu lebih parah daripada saya. Astagfirullahaladzim, tolonglah ya kalian-kalian ini yang hobinya Iya. nyantet, janganlah dibikin mati ya kan. Dibikin kaya, kalau mau nyantet orang tuh gue santet lu biar kaya raya, begitu caranya. Jangan orangnya dianjlokin. Aduh. Dan lagi. itu yang dari Bondowoso itu katanya udah ke mana-mananya itu udah Belum juga. ini. Ya maksudnya dia kan dekat sama Banyuwangi ya, Banyuwangi itu kan terkenal itu magicnya luar Iya, biasa kan. Udah katanya udah ke apa yang paling saktinya di Belum Banyuwangi juga. kan nggak ini juga nggak. Dan di sini kemarin sembuh total katanya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah ya. Jadi Bapak Ibu, emang the power of anak yatim, wasilah aminnya, itu langsung tembus langit ke-7 ya kan.
luar biasa. Jadi waktu di sini tuh kemarin belum di Riung, belum di apa, cuman baru ikut ijab, terus baru cuman salaman sama anak yatim, ngusap kepala Kepalanya. anak yatim, itu aja udah ngaruh banget. wow, emang Bu, Iya. tentang anak yatim Bu, itu semua energi Bu. Ya, Iya. ketika kita doa dan ijab, ketika mereka ngucap amin, itu kayak getaran tuh, sekujur badan tuh merinding Bu, ya kan, tembus itu Bu aminnya Bu ke langit ketujuh. Jadi memang Itu kalau tahajud itu juga lebih powernya udah lebih ini lagi. Bisa subhanallah itu. ya. Iya. Tuh, jadi buat para penonton, apapun hajatnya, kebetulan ibu ini tuh fokus dulu untuk kesembuhan diri ya, ngelepasin energi-energi negatif. Yang penting ibu rajin Bu, bangun jam 00, mandi pakai daun pandan, ya kan? Iya. Jadi setiap belum mandi kan, biasanya kan kita berdoa dulu tuh, minta sama Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Yakinnya melalui wasilah mandi pandan ini, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, energi negatif, santet, apalah ya kan, yang ada di badan saya juga penyakit, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Nah, jadi kita berdamai, nggak usah kita paksa-paksa untuk keluar, biar Allah yang nyuruh malaikat keluarin tuh ya kan, karena dia udah sedekah ekstrim, jadi sedekahnya bekerja gitu, ditambah dorongan aminnya anak yatim. Woi, masya Allah luar biasa ya. Nah, Bu Vivi, ibu kan baru pertama kali ke RDAY ya? Iya. Jauh kan Bu? Kebayang nggak Bu tempatnya bakal seperti ini Bu? Enggak sih. Nggak kebayang. Di bayangan ibu, di benak ibu nih RDAY kayak gimana Bu? Ya apa namanya? Kan pelosok nih tempatnya. Iya, masjid, terus ini apa namanya? Ya tahu sih ada kandang gitu kan, ada kandang, terus di Google itu juga kelihatan kandang itu kan nggak kelihatan detailnya kayak apa. Iya, cuman gambar-gambar doang kan, visualnya kan. Emang kalau ngeliat langsung, wow, takjub nggak Bu? RDAY ternyata gede bener. Awalnya gini, kan banyak binatang, jadi kan baunya luar biasa kan. Itu kan kesan pertama itu. Terus habis itu, wah ini binatang ternaknya gemuk-gemuk, gitu. Banyak sekali. Sehat-sehat Bu ya? Iya. Nggak cuman sapi, ada kuda, ada kebo, ada embe. Oh lengkap dah pokoknya, pakai kebun binatang ya kan? Iya. Bu, coba nih Bu, kasih paham sedikit Bu buat para penonton. Barangkali ini ada penonton yang juga mengalami nasib yang sama kayak ibu. Rumah tangganya diguncang, ternyata unsurnya adalah dari orang yang usil, orang yang zolim, kirim sihir atau kirim santet, sehingga usahanya merosot, ya kan? Coba Bu, kasih paham sedikit Bu. Mungkin masih ada yang ragu-ragu nih, kayak ibu kan awalnya ragu-ragu tuh ya kan? Iya. Ternyata alhamdulillah nih, ibu bisa testimoni karena kondisi ibu sudah semakin membaik dan ibu yakin pasti balik dari RDAY semua yang ibu inginkan Allah ijabah gitu kan. Coba Bu kasih paham ke penonton ibu nih biar pada waras. Kalau buat para penonton yang punya masalah seperti saya, sihir ataupun masalah-masalah yang lain, coba kalau masih ragu, ya mohon ke Allah gitu ya. Minta dimudah, jika memang ini baik, minta dimudahkan. Minta petunjuk. Ya, mana yang ini, saya tahu juga waktu ragu juga minta petunjuk. Maksudnya kalau memang Allah ridho, semoga dimudahkan. Nyatanya juga langsung tes gitu aja. Lancar aja Bu ya. Iya. Tuh, jadi memang semuanya kita mohon, kita minta ke Allah, tentunya ridhonya Allah. Iya. Ya. Jadi kalau para penonton nih masih apa iya, apa mungkin, Apa ini ragu kan tuh? Iya, kadang langsung. Ini pakai apa? Jangan-jangan ini pakai ini juga, pakai magic juga. Itu kan pikirnya kan gitu juga kan. Wajar Bu, Ada kan yang sangat seperti itu wajar. kan. Karena ibu kan sudah berobat kemana-mana, belum hasil nih, gitu kan. Dan takutnya kan kalau itu jalan yang salah gitu kan. Tadinya kan gitu. Takutnya uang udah habis, nggak ada hasil, yang ada dikerjain ya kan. Terus aja digrogotin ya kan. Suruh beli ini, suruh bayar itu, suruh nambah ini, nambah itu, pusing kepala ya kan. Tenang, intinya gini buat para penonton, kalau misalkan masih ada keraguan, nggak usah buru-buru datang, nggak usah buru-buru ikut privat, ya, nyimak dulu di YouTube, ya, sampai hatinya bener-bener klik,
wah ini kayaknya mantep nih. Kayaknya ini nih yang saya cari nih. Gak usah buru-buru beripat, datang dulu ke RDAY, survei, cek ombak, cek lokasi, mastiin. Kalau emang udah datang di sini, ke sini ya, terus merasa, wah nggak salah nih tempat, nggak salah nih saya nyari guru, baru paksain ikut privat. Tentunya Bapak Ibu harus nyimak, harus praktekin terlebih dahulu ya, karena dengan nyimak dan praktek, otomatis keyakinan itu semakin bulat Bu, gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ibu kan memang kondisinya bukan nggak mau praktekin ibadah ekstrimnya ya, karena kondisinya yaitu tadi kurang lebih hampir 2 bulan si Ono nggak selesai ya kan, si datang bulan ini. Kirain dua bulan, hampir 2 bulan ibu nggak dapet ya kan, ternyata ini Bu ya Bu ya. Iya. Itu kan bukan pendarahan Bu jatuhnya Bu, badan berarti lemes Bu ya. Iya. Setiap hari kan keluar terus. Pakai pampers ya Dan jangan nggak ibu. enak, nggak enak banget. Wow, luar biasa sekali ya. Memang di RDAY, Bu, semua serba bisa, Bu. Ya. Tidak hanya penyakit medis, non medis dihajar, ya kan? Tidak hanya tentang hutang, rumah tangga, bisnis, usaha apapun tentang hajat, mau naik karir, naik jabatan, belum nikah jadi nikah, udah nikah belum punya anak biar punya anak, ya kan? Yang udah punya anak 1, ijabin, hajatin, doa sama anak yatim bareng biar anaknya nambah lagi. Oh, macam-macam Bu, macam-macam. Dan semuanya terkabul, ya kan? Karena memang kuncinya adalah harus yakin, ya kan? Dan yakinnya harus tingkat dewa. Oke, Bu Vivi, sebenarnya saya pengen ngobrol lebih lama lagi Bu, tapi apa mau dikata nih, waktu udah menjelang maghrib ya kan? Iya. Yang penting poin to poinnya udah dapet ya kan, Bu Vivi, alhamdulillah nih dapat progres yang sangat luar biasa. Yang penting Ibu istiqomah ya Bu ya, istiqomah, berdoa terus minta sama Allah ya, dan juga sedekah subuhnya jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, yakin pasti balik lagi ke posisi semula, bahkan lebih dari sebelumnya, ya kan? Amin. Oke, Bu Vivi, terima kasih banyak atas testimoninya. Ini sangat membangun sekali, sangat memotivasi para penonton, dan seyakin-yakinnya melalui testimoni ini ada kebaikan buat para penonton, juga ke Ibu. Karena kalau orang udah testimoni, Bu, biasanya hajat depan mata tuh kebulnya cepet, gitu. Amin. Karena kita sudah ikhlas berbagi cerita. Ini kan bukan sebuah rekayasa ya, tapi memang berdasarkan apa yang Ibu alami, yang mana tadinya sebelumnya Ibu ragu, bahkan, ini apa bener nih, gitu kan? Ya, karena memang penonton awalnya begitu Bu responnya, ya kan? Oke deh penonton, pokoknya simak terus videonya ya, tonton terus video-video live streaming Pak Haji, juga konten testimoni ya, vlog-vlog podcastnya, karena dengan sebanyak mungkin menyimak video-videonya, kita jadi semakin paham dan semakin bisa praktekin sesuai arahan Pak Haji. Oke? Buat para penonton yang pengen datang ke RDAY, pengen tahu alamatnya bisa cek di kolom deskripsi. Adapun yang pengen sedekah juga, pengen tahu nomor rekeningnya, bisa cek juga di kolom deskripsi. Atau bisa WA ke nomor hotline di 0812 898 234 ya. Sekali lagi di 0812 898 234. Mau nanya apapun, langsung aja ke hotline. Yang pasti jangan nanya tentang konsultasi, karena konsultasi ranahnya Pak Haji. Oke? Sekian dulu vlognya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.